Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue akan membahas tentang kabar yang cukup mengejutkan bagi seluruh supporter Timnas Indonesia, di mana Shin Tae-yong ditawar oleh timnas lain atau diberikan tawaran sebagai pelatih dari tim nasional negara lain. Itu diungkapkan oleh Shin Tae-yong sendiri pada saat diwawancara. Beliau mengatakan bahwa ada tawaran kurang lebih seminggu yang lalu, dan tawaran itu apakah dari tim ASEAN atau Asia juga belum jelas. ST cuma bilang kayaknya nggak mungkin deh kalau dia ngelatih tim ASEAN lagi. Nah, dengan tawaran ini jelas membuktikan bahwa STY ini bukan pelatih pertama, bukan pelatih jelek. Dan prestasi STY membawa tim nasional Indonesia untuk masuk ke Piala Asia lalu lolos ke 16 besar. Gini, kalau seminggu lalu berarti kan kita belum tahu ya kita lolos 16 besar atau enggak. Berarti parameternya itu hanya membawa tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Asia. Dan itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan oleh negara-negara lain, sehingga mereka memberikan tawaran dan menginginkan ST sebagai pelatih mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ST punya posisi yang sekarang powernya itu besar. Jadinya begini, kan ST ini kontraknya akan berakhir Juni. PSSI itu belum mau perpanjang STY, walaupun STY sudah masuk 16 besar Piala Asia. Dia bawa Indonesia masuk 16 besar Piala Asia. Ditunggu sampai nanti di Piala Asia U23 penuhi target atau enggak. Ya nanti gua akan bahas juga. Menurut gua targetnya enggak realistis sama sekali. Nah, kalau dua itu berhasil, kan satu udah berhasil. Kalau Piala Asia U23 berhasil, baru diperpanjang. Nah, sehingga menurut gua kalau misalkan nanti ujung-ujungnya STY nggak diperpanjang karena Piala Asia 23 misalkan nggak nyampe target, STY juga nggak pusing karena di luar sana sudah ada negara-negara yang menunggu untuk memberikan tawaran kepada STY sebagai pelatih. Nah, ini yang menurut gue menjadi ironis bagi Indonesia. Oke, kita bahas mungkin dari target yang gue maksud gak realistis. Jadi PSSI itu awalnya, ini setahu gue ya, mungkin gue salah. Setahu gue PSSI itu pasang dua target. Piala Asia senior masuk 16 besar, Piala Asia U23 juga masuk 8 besar kalau nggak salah. Lolos fase grup lalu masuk 8 besar. Dan menurut gua target kedua ini nggak realistis. Dan PSSI juga pernah bilang kalau salah satu target terpenuhi sebenarnya itu sudah cukup. Tapi pernyataan baru dari PSSI ini yang membuat supporter Indonesia jadi cemas gitu, karena dari pernyataan terakhir PSSI bilang ya melalui Pak Erick Thohir jelas kita tunggu sampai U23 kalau targetnya ini baru kita perpanjang. Nah, ini kan membuat kita khawatir ya, apakah PSSI benar-benar hanya mementingkan target, kalau targetnya nggak tercapai artinya STY akan out dan sebagainya. Itu yang menjadi kekhawatiran kita, karena kalau kita bicara Piala Asia U23 ini kan nggak masuk kalender FIFA. Artinya ada beberapa pemain yang main di luar yang kemungkinan tidak akan diizinkan untuk membela kita, untuk membela timnas. Pemain-pemain yang penting, Justin Hubner, Ivariana, Marcelino, Arhan, Elkan Bagot, Rafael Struijk, ini kemungkinan nggak bisa. Dan ini jelas menjadi sebuah kerugian yang sangat rugi bagi kita kalau pemain-pemain ini tidak bisa membela timnas U23 di Piala Asia. Dan menjadi tidak realistis targetnya kalau kita 8 besar. Tidak realistis sama sekali. Gue coba untuk berpikir positif bahwa mungkin ini hanya sekedar kata-kata yang keluar dari PSSI supaya STY bisa fokus 100% juga di Piala Asia U23 seperti fokus di Piala Asia Senior. Karena kalau ibaratnya kalau sekarang diperpanjang, nanti STY jadi merasa sudah aman, nggak Piala Asia U23, jadi dia nggak begitu fokus 100%, nggak begitu mati-matian di sana. Itu positif thinkingnya gue sih berharap walaupun nanti misalkan nggak lolos fase grup dan sebagainya, itu tetap diperpanjang kontrak STY, karena kita ini sebagai fans timnas, pengamat timnas mayoritas itu juga bukan asal menilai bahwa kita pengen stay karena emosional dan sebagainya. Tidak. Kita itu menilai murni berdasarkan performa dari STY bersama dengan tim nasional, progres yang diberikan, kontribusi dia terhadap tim nasional itu sangat luar biasa.
haters yang bilang 4 tahun STY nggak ngapa-ngapain, gini gue jelaskan, dia masuk 2019 ya. main sisa 2 kualifikasi Piala Dunia ya kalau nggak salah, yang dimana ya itu udah nggak menentukan lagi karena 4 pertandingan sebelum dibantai era Simon McManamy. Abis itu 2020 awal Maret itu udah COVID. 2021 juga COVID, hilang 2 tahun. Praktis STY aktif melatih timnas itu 2 tahun, 2022-2023 plus sekarang lah masuk tahun ketiga. Itu pun dirombak dari awal, skuadnya berbeda jauh, ditambah dengan pemain-pemain keturunan yang bergabung. Jelas ini masih apa ya, dalam proses. Ini bukan timnas yang sudah jadi. STY masih meracik, STY masih makanya dicari-cari lagi kan pemain keturunan yang bergabung supaya melengkapi kualitas dari timnas ini, supaya komponen-komponen yang kurang itu bisa dipenuhi. Dan barulah kita nanti menurut gue Piala Asia next 4 tahun lagi itu baru jadi penentu. Karena pemain-pemain sudah umurnya juga sudah lebih dewasa, sudah lebih matang, barulah kita bisa nilai. Kalau dia Piala Asia kali ini nggak bisa, jelas tidak bisa. Dan ya gue rasa dibandingkan kita gonta-ganti pelatih yang nggak jelas ujungnya apa, kita ganti pelatih, you name it lah, siapa pelatih Park Hang-seo, bahkan ada yang dan Jurgen Klopp, nggak make sense. Jurgen Klopp juga mikir-mikir kali. Jurgen Klopp juga mikir-mikir, dia lihat kualitas pemain kita. Kalau pemain kita passing, kontrol aja nggak bisa, mau gimana kita bermain bagus? Mau gimana kita bermain kayak Manchester City? Mau gimana kita bermain kayak Barcelona dulu? Mau gimana kita bermain kayak Real Madrid? Nggak bisa. Karena kualitas pemain yang kita miliki ini walaupun yang abroad pun itu masih di rata-rata. Apalagi yang di Liga 1 di bawah rata-rata. Jadi nggak gampang jadi pelatih. Apalagi ini pelatih timnas yang udah berkali-kali sebenarnya dijelaskan juga bahwa pelatih timnas ini pressure-nya lebih besar. Pelatih timnas tidak punya banyak waktu bersama dengan pemainnya. Nggak setiap hari bisa ketemu. Beda dengan pelatih klub. Pelatih timnas TC paling, kalau nggak ada event itu baru kumpul berapa bulan sekali. Dia nggak bisa kontrol pemainnya ketika di klub, gimana fisiknya, disiplinnya, performanya naik apa turun. Pelatih timnas tidak bisa mengontrol itu. Di tim nasional yang sudah top aja, Jerman, Hansi Flick, pemain-pemainnya top semua, itu gagal. Karena apa? Pelatih itu nggak bisa dinilai dari, kecuali lu kayak Jerman, makanya Hansi Flick dipecat. Beberapa event kayak Piala Dunia nggak perform, langsung dipecat, diganti Nagelsmann, karena pemain-pemain mereka sudah sangat berkualitas. STY ya dikasih pemain kayak gitu, terus lu ngarepin bisa juara Piala Asia dan sebagainya, itu nggak realistis. Ya, STY sudah membawa 3 kategori umur masuk Piala Asia. U23 ini pertama kalinya sepanjang sejarah. Pertama kalinya sepanjang sejarah kita lolos. Apakah bukan merupakan sebuah prestasi? Apakah prestasi itu harus diukur dari trofi AFF yang nggak penting sama sekali itu? Singapura 4 kali AFF juara, itu nonton kita di Piala Asia loh. Mereka belum pernah ikut Piala Asia. Jadi apa pentingnya, apa hebatnya, apa prestisiusnya juara AFF? Jadi gue sih sangat menyayangkan kalau ujung-ujungnya ini STY ini nggak diperpanjang karena hanya dari parameter AFC U23, Piala Asia 23 yang bahkan nggak masuk kalender FIFA. Atau misalkan nanti STY mengundurkan diri pada ujungnya karena merasa ya dia dimainin, dia tidak dihargai. Dia udah bawa tim senior lolos 16 besar aja, dia masih ditunggu lagi U23. Kalau sampai itu terjadi, yang rugi siapa? Yang rugi Indonesia. Dan apa sih jaminan kalau kita datangin pelatih manapun, legacy yang sudah ditanamkan, pondasi yang sudah ditanamkan STY ini bisa dilanjutkan? Atau ulang dari nol lagi? Ulang dari nol lagi, buyar. Susah, kita mau step up tuh susah. Liganya juga masih begitu, masih amburadul. Liga kan jangka panjang, ya kan? Sulit dibenahi dalam waktu dekat, yakin gue. Kalau timnas, at least STY juga paham
lu kalau ngambil pemain Liga 1 walaupun senior, walaupun top di Liga 1, tapi Liga 1 itu kualitasnya kayak gimana. Jadi dia lebih, oke, kita pemain muda aja semua, nggak apa-apa sekarang nggak dapat apa-apa, tapi at least ini jangka panjang, 4, 5, 6 tahun lagi, bahkan 10 tahun lagi itu masih bisa main loh pemain-pemain yang sekarang. Dan bahkan kayak Ivar yang 21, 20, Marcelo 19 itu kan 10 tahun lagi 29 masih bisa produktif. Dan pondasi permainan, mindset, mental yang ditanamkan ST ini luar biasa. Jadi sangat amat disayangkan, sangat amat disayangkan. Semoga yang gue bilang tadi benar, persepsi kita benar bahwa PSSI hanya ya untuk memotivasi aja ST supaya all out di Piala Asia 23. Nggak beneran bener-bener U23 ini jadi parameter, karena sangat disayangkan kalau sampai itu terjadi dan ST harus out karena tidak memenuhi target yang tidak realistis menurut gue di Piala Asia U23. Oke, karena kontribusi ST sudah diakui oleh mayoritas supporter fans timnas Indonesia. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.